Halo teman-teman, kembali lagi ke IB Channel. Oke, hari ini kita mau bahas bagaimana meng-create account di NiceHash dan bagaimana kita akan start mining menggunakan NiceHash account. Oke, kita mulai creating account. Gimana Bang? Oke, kita share. Oke, nah ada saya kebetulan ini saya udah coba create account, tapi kalau misalnya belum create, kita tengok dulu. Bisa mulai dari NiceHash. Oke, nicehash.com. Nah, kita bisa mulai dengan get started ya di sini. Nah, saya akan show mungkin dalam bentuk PowerPoint yang sudah saya lakukan atau saya sudah buat ya. Bagaimana cara create account NiceHash. Pertama tadi ya, melalui get started. Kalau teman-teman punya get started yang ikonnya tidak ada ya, seperti ini ikonnya, ini kan ikonnya ada, tapi kalau ikonnya nggak ada, dia ada di sini ya, di more. Klik di more, kalau diklik nanti dia akan ada dua login dan get started button ini yang berada di tengah-tengah biasanya kalau misalnya screen kita kecil. Oke. Kalau sudah, nah once sudah kita buat ya, kita bisa bikin lagi, kita input email addressnya kita di sini, input email address, kemudian kita input passwordnya kita. Jangan lupa ya, kita harus bikin karakter yang kompleks. Kenapa? Karena di NiceHash ini selain bisa buat mining, juga buat cryptocurrency dan bisa mentransfer hasil miningnya kita. Dimana kalau misalnya kita tidak mengprotect akun NiceHash kita dengan baik ya, jangan-jangan kita bisa jauh kecolongan ya. Dan kita di sini pilih country-nya mau di mana, dan di sini kita harus centang I confirm that country selection is correct ya, agree to the term of services. Nah, kalau teman-teman mau dapat berita-berita lain, bisa mengikuti subscribe to news channel and blog update. Jadi kalau misalnya ada mau mendapatkan berita-berita up to date mengenai NiceHash ini, kalau saya ngikutinnya dari si Discord-nya, bukan dari emailnya, karena Discord-nya juga banyak up to date berita-berita hal baru, termasuk ketika ada problem dengan NiceHash, komunikasinya dari Discord. Once sudah ke create akunnya, geser lagi kanan gitu ya. Once sudah ke create account, teman-teman akan menerima email seperti ini ya. Jadi dari NiceHash dia akan meng-email ke teman-teman seperti ini untuk memverify emailnya ya. Jadi kalau caranya adalah kita copy code-nya ini ya, dimasukkan ke dalam si check your email account for verification code. Jadi pertanyaannya di sini dia copy dan dipindah ke sini, di copy ya dari email. Once dari teman-teman udah dapat emailnya ya seperti ini, udah ke copy. Nah, teman-teman tinggal langsung login ya, langsung login dengan email address dan password yang sudah di create. Nah, kalau udah login itu bisa langsung, misalnya menunya akan seperti ini ya. Ini email yang kita terima ya, ada verification code-nya, dan kalau ada orang login ke akun kita, kita akan terima ini. Kalau kita bukan kita yang login, kita bisa langsung lock the account, kita akan kunci account-nya. Tapi kalau misalnya kita yang login seperti ini, udah login, ini udah masuk, nah ini login ya. Pertama kali login dia akan bilang welcome to NiceHash ya, terus select services-nya ya, kita akan main semuanya, kita pasti akan main mining, cryptocurrency wallet kita juga butuh untuk ketika nanti dapat miningnya, kita pasti akan taruh ke sana, dan cryptocurrency exchange-nya. Oke, kita start using NiceHash. Nah, di sini dia akan bilang nih, save first, enable two-factor authentication now. Gimana caranya untuk meng-enable itu? Enable to FA. Di sini kita langsung nggak usah change, tapi kita langsung two-factor authentication ini kita enable, dan kita bila disuruh install namanya get authentication apps ya dari App Store, gitu. Namanya Google Authenticator ya. Nah, Google Authenticator ini bisa teman-teman install daripada handphone Android teman-teman semua ya. Ternyata ketika saya screencast Google Authenticator dia hitam ya. Jadi di Google Authenticator itu ada kayak plus button gitu ya. Di Google Authenticator plus button itu dipencet aja, di situ nanti kita tinggal melakukan namanya QR scan code. Nah, kita scan aja kalau si QR-nya ini, nanti by default dia langsung menambah gitu akunnya si NiceHash ini, dan langsung ke connecting terhadap kepada Google account-nya kalian. Kita next. Kemudian dia akan meng-email kode, kita cek, ini ada dapat email, kita copy ini kita copy, kita copy emailnya, kemudian kita paste di sini, kemudian masukin authenticate code yang ada dari si Google Authenticator. Oke,
cross my finger. Oke, bisa. Sudah masuk. Di sini bilang, if you are access to your application device, you can use this backup code. You can not use its code only once. Please make copy of this and store it somewhere to avoid administrative. Oke, kita copy code-nya. Pastikan kita simpan code-nya itu somewhere ya. Dan kalau sudah yakin, ya kita bisa close the Windows. Yes, I have, kita chat, dan kalau sudah di copy, kita yes, I have save the backup code in safe place, kemudian kita close the Windows. Oke, di sini udah enable, harusnya kalau udah enable sih ini udah oke ya. Dan kita bisa mulai mining dengan cara ke mining, kemudian download miningnya ya. Klik manager tour, oke ini cuma tour, oke di next aja, ini mining address-nya, ini cara buat ngedownload, dan ini buat kalau kita pengen quick ya. Ini NetHealth Miner-nya ya, kalau ada dia menggunakan third party software, dan so on. Yang kita pakai adalah ini. Saya sih nggak recommended ini ya, saya lebih senang yang ini karena kita bisa setting, kita bisa config segala yang kita mau. Oke, kalau ini sudah, kita download NetHealth. Oke. Kalau sudah ini kita download, ini for Windows 10 or higher dengan 24 bit, kita download. Nah, di sini bikin infokan ya, thank you for the NetHealth, dan ini jangan lupa, ini adalah wallet address yang kita input ke dalam NetHealth ketika kita mining, supaya hasil miningnya kita akan di-throw ke sini. Ya. Kalau kita kehilangan ini gimana? Kalau kita kehilangan ini, mining address-nya juga nggak ada kok di tempat lain ya di sini ya. Nah, ini. Ya. Ini sama. Ya. Ini mining address-nya kita, jadi ya, ketika kita mining, dia akan menghasilkan atau dia akan membayar profitnya atau menghasil sharingnya adalah ke sini. Ya. Jadi ketika kita udah kedapat seperti ini, ya kita tinggal install saja ya. Tinggal install saja. Kebetulan di saya sudah ada, ini tinggal I accept, di next aja. Keep the old setting, ini kebetulan saya sudah ada, ya, keep old setting. Kalau enggak sih ya, kita bisa install dari awal. Jadi install aja, kalau sudah saya install ya, kita bisa buka NetHealth-nya dan kita bisa langsung melakukan mining. Oke, kita tunggu saja. Nanti kita cek ya, karena ini kan akun baru, saya nggak akan mining ke sini juga, karena tidak kepakai, saya akan tetap mining ke arah miningnya saya yang sudah berjalan, karena di sana sudah ada amount-nya juga ya, ada banyak yang diterima di sana. Cuman menunggu Bitcoin-nya naik. Bitcoin-nya ini lagi turun sekali. Ini kan berapa 28 euro, teman-teman ya. Ini turun 450 juta. Semoga dia naik lagi ke arah 600-an. Karena kalau kita jual di 450 juta itu kecil sekali. Ini udah warning, miner software is recognized malicious by antivirus software ya. Jadi kalau kita running pertama kali, antivirusnya menyatakan dia itu malicious software. Jadi kita harus allow ya. Kita memperbolehkan dia mining. Jadi kalau kita ada Windows Defender aktif, kita harus memperbolehkan dia mining. Oke, kita tunggu ya. Kalau udah mining dia buka, kita tunggu. Dia akan update ya. Dia akan cek. Nah, kalau udah, dia akan langsung mendetek berapa device di sini ya, berapa device yang bisa kita pakai untuk mining. Kebetulan di sini ada satu GPU dan satu CPU. Kalau kita melihat device-nya ada apa saja, kebetulan saya di sini menggunakan Razer 53400G dan kebetulan saya VGA-nya menggunakan GeForce RTX 3060, di mana ya dua hal ini bisa dipakai. Akan tetapi saya lebih prefer ini disable ya. Kayaknya mendisable si GPU karena CPU maaf. Karena CPU itu kalau dipakai mining, wattnya tinggi seratusan, tapi hasilnya sangat kecil. Ya. Dia cuma 200 perak per hari. Membuat apa ya, mahalan listriknya. Sehingga yang saya enable di sini cuma VGA-nya. Nah, buat kita yang pertama kali bawa mining, dia tinggal di start aja biasanya. Nanti dia akan automatically, di saat pertama kali running akan lama. Dia akan melakukan benchmarking gitu, seperti ini ya. Jadi inilah algoritma yang bisa dilakukan atau di mining menggunakan VGA-nya kita dengan miner apa saja di sini ya. Dan nanti dia akan benchmarking gitu ya. Ini kebetulan saya disable semua karena saya hanya mematikan, saya hanya mau mining menggunakan algoritma tertentu. Nah, misalnya saya di sini saya cuma mau pakai data Hashimoto dari Excavator, ya saya hanya enable ini. Tapi sisanya ya saya disable. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, masih beginner, ya biarin aja si NetHealth melakukan benchmark. Nanti NetHealth akan melakukan benchmark seperti ini. Nanti dia akan masih tahu kita ya. Kalau udah benchmark statusnya gini ya. Jadi kalau ini di enable, dia akan ada benchmark. Tapi kalau ini disable ya disable ya. Jadi kalau ada benchmark misalnya seperti ini ya, dia benchmark gitu semuanya.
dia akan mengasih tahu gitu, speednya tuh berapa yang kita dapat mining dan berapa sih hasil Bitcoin yang kita bisa terima dalam 24 jam. Nanti dia akan mengadjust sendiri mau menggunakan apa. Ya, kebetulan di sini yang gede di sini memang si excavator ya. Jadi saya bisa langsung kalau saya sudah mengenable ini ya saya start. Jadi NetHash akan mencari tahu apa yang paling pas untuk mining ke arah menggunakan mining ini. Dan tentu saja tinggal langsung mining, ini saya stop dulu karena pasti hasilnya tidak optimal. Nah, hal yang kita harus perlu ketahui juga dalam melakukan mining adalah kita mesti tahu GPU configuration-nya apa. Jadi saya cari NetHash GPU configuration. Nah, di sini dijelasin macam-macam GPU yang kita bisa pakai untuk mining. Bukan macam-macam sih. Konfigurasi apa yang pas buat VGA kita. Nah, kebetulan saya pakainya tadi RTX di 3060 ini ya. Nah, dia bisa sampai 33 untuk LHR atau 47 MHz buat yang non LHR. Ya, di mana kita menggunakan minus 400 buat core clock data. Core clock-nya plus 1200 untuk memorinya, dan ini wattnya power limitnya di 110 watt atau biasanya sih di 70-an watt ya, 70, 50, tapi kenyataannya nggak bisa sebesar itu juga ya, saya pakai di situ cuma gede kalau hasilnya. Setelah dapat ini, yang kita harus lakukan apa? Ya, kalau kalian pengguna NVIDIA, kalian bisa menggunakan MSI Afterburn seperti ini. Tapi kalau kalian pengguna AMD, saran saya kalian menggunakan overclock bawaan dari AMD Radeon itu sendiri. AMD ada di bawahnya, seperti ini ya. Misalnya kalau saya kemarin pakai 570 8 GB, core clock-nya saya setting berapa ya, memory clock-nya saya setting berapa ya, core voltage-nya saya setting berapa, terus itu bisa dapat 30 mHz ya. Kalau ada restart, sering restart, dikecilin apa, memory clock-nya kita kecilin. Ya. Nah, balik lagi karena saya tadi di sini pakai 3060, maka saya setting core clock datanya ini, core clock CPU clock-nya minus 400, kemudian memory core clock deltanya plus 1200, oke. Kemudian ini tetap ya udah kita coba dia 100 watt kalau nggak salah sih harusnya di 70, 85, 80 watt. Coba kita dapat power limit ini persentase soalnya di 80%. Dan saya biasanya menggunakan ini adaptif ya, user define ini. Kenapa? Supaya fan-nya tuh mengikuti suhu di sini. Jadi kalau suhunya naik dia akan naik. Kalau enggak, kalau otomatis ini fan-nya rada pelan lah gitu, jadi lebih cepat panasnya daripada kalem daripada dinginnya. Jadi saya menggunakan ini ya, mengaktifkan si adaptif ini. Once udah oke, ya kita tinggal running ya. Jadi setting dulu VGA-nya baru running. Jangan sampai running nggak setting VGA karena hasilnya pasti nggak maksimal ya. Hasilnya pasti kecil ya. Ini kebetulan menggunakan excavator sedang jalan. Gimana sih bisa ngelihat hasilnya seperti apa? Oke. Kita tunggu. Dia bahkan bisa mendetek ya. Ini VGA saya memang LHR, memang saya sengaja membeli ini tidak buat mining, tapi buat bikin konten. Jadi sayang ya, karena ini LHR, saya nggak pakai dia buat mining. Kadang ya, karena kalau di mining juga ya, walaupun hasilnya lumayan ya, nggak parah-parah amat ya. Kita tunggu saja, speednya berapa. Nanti di sini kelihatan ya, speednya berapa MHz. Nah ini udah mulai dapet ya, share-nya. Dan wattnya berapa, nanti kita lihat. Kita tunggu ya. Yuk, kita tunggu yuk. Oke. Kita tunggu. Di sini jadi kelihatan ya, ini aja udah mulai panas ya, 52 derajat. Biasanya bisa sampai 60-an. Nah, ini udah dapet ya. Dan ini dapetnya kecil ya, 24 ya, dengan ini powernya kalau kita lihat powernya udah 145 dengan 24 mHz. Ini belum optimal ya, karena harusnya kita bisa dapat 33-an kemarin ya. Kalau nggak salah powernya harusnya di satu tempat pilihan juga, kita tunggu aja. Karena memang speednya mining ini naik turun tergantung kepada ada banyak faktor di sana, salah satunya luck. Jadi belum tentu mining itu selalu dapatnya tinggi 44 gitu atau 33 seperti yang diinfokan. Bisa jadi emang dan naik turun juga. Dan tergantung lagi ada VGA dipakai apa. Kayak sekarang kayak kita mungkin saya lagi recording juga ya, mungkin dia mempengaruhi kecepatan daripada si mining ya. Jadi karena ini lagi kita sambil recording sambil mining ya kan, pasti dia mempengaruhi kecepatan si mining. Tapi kalau misalnya karena GPU-nya kan dipakai sambil recording ya kan. Jadi
Ya, ini harusnya udah stable di 25 ya. Mungkin karena saya juga sambil mining, tapi kemarin sih dengan konfigurasi ini saya bisa dapat dalam kondisi komputer tidak dipakai apa-apa ya. Dia bisa naik sampai dengan 33 mHz. 30 anggaplah 25 mHz dapatnya berapa sih? Dapatnya adalah sekitar berapa nih? 0,02798 MBTC atau 12.000 IDR per hari. Kebetulan karena Bitcoin-nya lagi kecil ya. Tapi kalau misalnya kita mau hitung dia, ini saya stop dulu ya. Tapi kalau misalnya kita mau hitung 0,27, 0,27 aja ya, kalkulator. Ya, tadi 0,27 aja, 0,00, sorry. Tadi MBTC ya, 0,00 dulu, 0,27. Ya, 0,027 aja. Dikali sekarang lagi, berapa sekarang? 4.550 juta ya. 2, 1, 2, 3. Ya, makanya 12.000 ya. Tapi kalau misalnya, ininya kita ganti, enggak, wah nggak bisa, kita reset dulu, clear. Mana clearnya nih? Clear. Oh, clearnya kok delete ya? Iya, clearnya aneh. Ya udah. Kalau misalnya 0,000027, misalnya di harga 603, 123, maka kita bisa dapat 16.000 ya. Perbedaan lumayan jauh. Selisihnya hampir 4.000 ya. Kalau 4.000 aja selisihnya 4.000 ini, 4.000 kita kali 30 hari ya 120.000, lumayan lah ya buat bayar listrik. Kalau tadi dia 140 watt aja, 140 watt ya, ditambah PC-nya ya anggaplah dia 180 watt gitu, dikali 24 dibagi 1000, maka dia kurang ya, dibagi lagi 10, oke, 4,32 kWh per hari dikali 144,7, 6.243 ya. Kalau 4.000 tadi mau selisih membayar listrik kan lumayan ya. Jadi kita bisa dapat profitnya sekitar 10.000. Itu kalau 25 mHz. Kalau misalnya kalau 33 mHz itu bisa dapat kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 0,032 ya. Atau sekitar berapa tuh? 0,000032 dikali 450.000. 450 juta, sorry. Ya, 14.000 tuh ya. Kalau 450 juta. Kalau 0,00032 dikali 600 juta, kalau Bitcoinnya lagi 600, dapat 19.000 ya. Dipotong tadi 7.000 aja listrik. Bisa dapat 12.000 per hari kali 30 ya, 366.000 per hari ya. Jadi itu profit daripada kalau pakai 3060 LHR. Kalau dapat 33 MHz ya. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Sekalian saya mau update bagaimana GTX yang saya buat kemarin running di 16 jam. Ya, apa sih kira-kira apakah runningnya cukup baik? Ya kita lihat ya. Yang GTX 160 itu running 16 jam. Setelah kita kemarin ada invalid share, ada GPU one detect dead, setelah kita update konfigurasi memori kita turunin ya, yang GPU one RX 3567 RX 570 kita turunin ke 2030 dari 2040, kemudian GTX 160 dari 1400 kita turunin ke 1300. Ya kita lihat setelah 16 jam. Kita pindah switch. Teman-teman kembali lagi nih, kita udah running berapa nih? 16 jam lah ya. Booted 16 jam running 16 jam. Di sini sudah saya tambahin ya rak-rakan lah ya. Jadi rignya ada di atas, dan VGA yang GTX 160 ada di bawah. Dengan posisi ini tentu saja nih udah lebih proper dan suhu ruangan di 29,6 ya. Kalau kemarin 30 ya, jadi ini udah ada di bawah, bukan di depannya rig. Dan berapa sih temperatur lah kabelnya? Kalau kita lihat ini coba ya cuma 31 lah ya, 31, 32. Berbeda sama yang sebelumnya yang sempat sampai dengan 40-an. Ya, coba bentar kita lihat lagi. Ini kabelnya yang kita tembak ya. Posisinya memang rada susah. Bentar, mungkin begini. Berapa? Ya 39-an lah ya, 39.
Ini lebih kelihatan nih ya, 39 36 ya kayak 36an, jadi nggak nyampe 40, tapi tetap kabel itu lebih panas. Itu udah 16 jam running stable di sana. Ini kita X-nya dari bawah ya. Kita X-nya dari bawah, dan yang ini kita menggunakan NB miner cuma 1 ya. GTX 160 hash rate nya 25,54, cukup menarik lah ya. Dan ini kemarin kita turunin ya 1300 supaya dia tidak nge-crash, apa tuh, semut ya, supaya dia tidak nge-crash. Jadi ini sudah berjalan 16 jam tanpa crash, tanpa ada invalid share ya, udah cukup baik. Dan ya lumayan ya. Dan ini juga saya sudah kustomisasi, jadi dia ada tambahan juga ini seperti ampere meter juga dengan voltase ya. Dia ngecek voltase dan berapa besar ampere yang running kepada si rig ini. Jadi kabel ini 1,5, jadi saya juga kenapa saya pakai 1,5 kali 3. Jadi kabel itu teman-teman yang penting dalam mining itu adalah kabel kelistrikan ya. Jadi kalau colokan ini ada colokan ya, colokan ini kita kabel rumah harus kita cek dulu ya, dalamnya dia 1,5. Jadi saya bikin ini juga 1,5 supaya kalau ini panas, asumsinya kabel di dalam ini juga panas gitu ya, kabel di dalam rumah ini juga panas. Jadi kalau ini 1,5 tuh lihat dari mana sih? Harusnya dari sini ya. Nah, ini ya, 3 kali 1,5 mm. 3 kali 1,5 mm itu bisa sampai dengan 1300 watt maksimum. Jadi kalau kita ke sini harusnya jangan lebih dari 4 ampere ya. 4 ampere itu udah 1000-an. Jadi itu udah mendekati batas saya bahasanya apa ya, batas atas ya. Jadi kalau ini 3,6 ampere harusnya ini aman, masih aman. Tapi kalau misalnya kita mendekati 4 itu udah ya itu limitnya gitu ya. Karena tidak rekomendasi lebih daripada 4 ampere sih menurut saya ya, 5 ampere lah. Karena kalau kita menggunakan kabel 3,5 seperti ini, harusnya MCB-nya kita juga C6 ya, itu maksimal C6, supaya kalau misalnya ada permasalahan dengan kabel, ada short di kabel, dia akan pasti apa ya namanya ya, ngejepret kalau bahasanya saya. Jadi dia pasti shutdown ya, bukan shutdown, apa ya, memutus aluran listrik ya, arus listrik, sehingga dia ngejepret, bahasanya saya ngejepret ya. Jadi si MCB-nya itu mati gitu ya. Nah, itu mengenai kabel. Gimana cara ngukur 1,5 atau enggak, harus ada alatnya sih ya. Tapi mungkin itu dulu. Ini udah running 16 jam, so far so good. GPU juga aman ya. GPU GTX 160 ini di 51 derajat dengan fan-nya cuma 66%, dan dia menggunakan 62 watt listrik ya. Dan ini konfigurasinya yang saya pakai, core-nya di 1250, memorinya di overclock di 1300 dengan power limit di 70%. Jadi cukup menarik. Dan ya kalau teman-teman mau mencoba silahkan, tapi sekali lagi ingat, mining itu penuh dengan resiko ya. Ini saya ada tambahan, cuma ada satu fan doang di belakang, fan kecil, bukan fan gede juga gitu ya, untuk mengasih angin dingin kepada si GPU-nya dan ketika dia disedot ya. Ketika dia sedot, ini cuma ada satu fan doang, berbeda sama atasnya. Atasnya ada fan gede 14 inci, ada 4. Di dalam ada GPU 16, ada 16, maaf, ada 6, bimbingnya ya 16, ada 6 VGA ya, dengan GPU. Kemudian depannya saya kasih fan lagi. Nah itu ini posisi sekarang ya. Semoga ini bisa running dengan baik beberapa kemudian. Tapi nanti kita akan coba lagi dia dipindahkan ke mini PC lagi, tapi dengan cara berbeda. Cuma karena sekarang saya masih order spare part lain untuk kabel ya, terutama yang dibutuhkan untuk memisah si mini PC ini. Kita coba bukan memisah, maksudnya itu powernya supaya dapat PCIe seperti PCIe yang ini ya. Nah, ini PCIe yang langsung dari kepada si PSU. Jadi kalau PCIe yang sana itu per PCIe, per satu PCIe, colokan satu PCIe itu supportnya di 150 watt ya, per satu colokan PCIe. Jadi itu yang kita akan mau coba ini ya. Jadi ini kalau lihat, nah
ini ya. Nah, ini satu colokan PCIe, ini ada dua per satu PCIe ini 150 watt. Jadi ini kabelnya juga maksimum, sekarang kan asumsinya saya maksimum ini adalah 300 watt asumsinya ya, karena kalau kita mau bermain aman maka satu colokan maksimum 150 watt. Jadi kalau kita lihat VGA yang bisa running di atas 150 watt biasanya pasti menggunakan dua PCIe ya, dua kabel seperti ini satu ya, ini satu lagi. Jadi yang bisa running di atas 300 sama 150 watt biasanya menggunakan dua. Jadi misalnya 170 180 dia pasti menggunakan dua PCIe kabel VGA nya. Nah, itu yang nanti kita akan coba dia tetap running di mini PC tapi PSU nya berbeda dan sudah langsung menggunakan PCIe kabel. Jadi itu harusnya aman. Apakah dia bisa running dengan baik? Harusnya bisa, walaupun sisi lain kalau buat saya, karena ini masih ada slot ya ini masih ada slot. PSU ini juga cukup besar ya, ini PSU nya 2000 watt. Sayangnya kendala kita ini kabel ini ya cuma 1 kali 1,5, jadi kayaknya tidak bisa lewat dari 4 ampere ya. Ini cukup membantu alatnya, saya memodifikasi si colokan ini supaya bisa dapat si ampernya berapa ya. Itu untuk monitoring dan memastikan saya tidak bermain lebih daripada itu ya. Ini 0,36 ampere ya. Oke, jadi itu dulu sekarang dari saya, dan ya semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Kalau ada yang kurang silahkan di komen, saya akan perbaiki di video-video berikutnya ya. Oke, untuk sementara itu dulu, video